Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Ya. Sebelum kita mulai, Bapak ingin agar kegiatan kita lancar. Bapak ingin Nanda bisa diaktifkan mic-nya, Nanda Putra. Nanda. Oh iya, tolong dipimpin sebentar untuk berdoa ya. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum mulai juga Bapak perlu berikan aturan sedikit biar nggak rame di room ya. Jadi yang pertama, wajib di mute ya untuk mic-nya kalau memang tidak berbicara. Kalau ingin bertanya baru diaktifkan. Perhatikan ketika teman kalian berbicara atau Bapak berbicara, yang lain mendengarkan dengan baik ya, jangan ada ribut. Kalau ingin keluar room mohon izin pada Bapak baru keluar room ya. Dan ke berikutnya, video wajib diaktifkan di awal, di akhir, dan ketika bertanya. Itu saja, sisanya silahkan boleh dimatikan videonya. Udah ya, Bapak mulai saja untuk pembelajaran kita hari ini. Bapak izin untuk share screen ya. Bisa dilihat untuk soal yang Bapak tampilkan. Bisa dilihat kurang besar atau bagaimana? Halo? Kurang besar Pak. Kurang besar ya? Sudah Pak, sudah cukup. Oke, sudah cukup. Bagi yang pakai HP mungkin agak kurang besar ya. Oke, kalau ingin yang bertanya tadi ketika sinyal gangguan keluar mendadak, ada masalah sih, itu masalah teknis ya. Oke, Bapak tampilkan. Pak perbesar sedikit ya. Gimana? Sudah kelihatan? Sudah Pak. Oke, kita mulai dari materi pertama di kelas 10 tentang metode ilmiah. Jadi nanti soal UTBK kita seperti ini ya, cuma nanti bisa agak berbeda sedikit. Langkah-langkahnya di soal yang tahun lalu itu diacak seperti ini ya. Kemudian langkah-langkah yang urutan yang tepat bagaimana sih sebenarnya? Oke, metode ilmiah pertama otomatis kamu melakukan pengamatan atau observasi. Ya, melakukan observasi, misalnya observasi kejadian, apalagi kejadian terbaru sekarang ya, tentang dulang. Kalian tahu dulang? Tahu Pak. Tahu kejadiannya itu? Tahu Pak. Oke, beberapa yang sudah tahu ya. Mohon jangan ikut mengeser ya, karena itu belum tentu benar. Jadi kalian sebagai siswa yang memang bersekolah harus punya kemampuan yang bagus menyaring informasi ya. Kalau sudah benar baru silahkan ikut di-share ya. Oke, yang pertama sudah diobservasi permasalahan tersebut, kemudian setelah observasi otomatis kalian wajib merumuskan masalah. Jadi yang pertama nomor 3 ya. Observasi berarti di option ada 2 nomor 3 di awal. Nanti bisa B bisa C ya. Kemudian ini nomor 1 di belakangnya pasti menarik kesimpulan paling belakang ya. Ya, oke, kita mulai dari melakukan observasi sudah merumuskan masalah. Merumuskan masalah itu berarti kamu ada pertanyaan, kenapa sih bisa terjadi seperti itu? Itu permasalahan yang muncul di kepala kamu. Jadi otomatis langkah kedua merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan biasanya ya. Kemudian selanjutnya setelah merumuskan masalah, kalian ingin menjawab itu pasti kalian mengumpulkan data dulu. Saya ingin mencari tahu, mengumpulkan data mungkin dengan browsing. Jadi kamu bisa mengetahui data-data apa sih sebenarnya yang terjadi. Setelah mengumpulkan data, baru kalian akan membuat suatu hipotesis. Kalian menemukan jawaban sementara, itu baru dari kesimpulan kalian sendiri ya, bukan kesimpulan keseluruhan. Karena yang mencari data baru kalian. Jadi oh ternyata seperti ini yang saya temukan, oh berarti ini yang terjadi. Itu baru kesimpulan kalian sendiri ya, membuat hipotesis. Nomor 2 ya, jadi 3, tadi 3, 4, 7, 2 membuat hipotesis. Terus berikutnya adalah otomatis untuk menguji hipotesis atau menguji kesimpulan kalian itu kalian harus melakukan eksperimen. Eksperimen itu bisa kuantitatif, bisa kualitatif. Kalau kuantitatif berarti kayak di lab-lab ya, kalian menguji berapa sih takarannya. Kalau kualitatif otomatis kalian akan mencari informasi dengan cara wawancara keluar atau langsung ke sumber informan seperti itu ya. Itu melakukan eksperimen, setelah itu baru dianalisis datanya. Ya, nomor 5 ya, dianalisis datanya, setelah dianalisis terakhir baru membuat kesimpulan yang sebenarnya. Ya, jadi langkah-langkahnya sudah Bapak jelaskan dari melakukan observasi sampai menarik kesimpulan. Kira-kira jawabannya yang mana? Yang C. Yang C.
Ya. Yang C, Pak. Oke, ada masalah yang ditanyakan ini? Tidak, Pak. tidak. Lanjut ya. Lanjut ya. Jelas ini. Oke, sudah jelas. Oke, nomor 2. Nomor 2 itu terkait dengan pengukuran. Masih ingat dengan skala Nonius, skala utama? Halo? Masih. Masih bisa jawab ini? Sebentar, kalau ini Bapak perlu papan ini. Bentar ya. Papan tulis. Ya, kelihatan papan tulis Bapak ya? Kelihatan. Papan tulis yang mana ini ya? Oke. Pada saat melakukan pengukuran dengan menggunakan jangka sorong. Oke, perhatikan jangka sorong, alat yang digunakan mengukur. Nanti alat ukur kita dipanjang ada 3, ada mistar, ada jangka sorong, ada mikrometer skrup. Yang kalian perlu cermati NST-nya ya, NST. NST itu nilai skala terkecil dari masing-masing alat ukur. Kalau mistar ya, mistar itu NST-nya 1 mili. Jadi penggaris itu bisa mengukur 1 mm. Kalau jangka sorong, Pak singkat JS ya, jangka sorong itu NST-nya 0,1 mili. Ya, sementara mikrometer, mikrometer skrup itu adalah lebih teliti lagi 0,01 mili. Seperti itu. Nah, jika dilihat dari soal, ditanya adalah luas, otomatis akan mengukur panjang sama lebar. Jadi luas itu kan perkalian ya, panjang kali lebar. Jadi kalian juga harus memperhatikan aturan angka penting pada saat perkalian. Ya, jadi biasanya dilihat nilai angka penting yang paling sedikit, itulah hasilnya biasanya ya. Oke, kita mulai dari ini 14 sampai 17, berarti ini lebar ya, ini lebih panjang, ini panjangnya. Oke, kita dari lebar dulu. Untuk menghitung ini, berarti ini hasil pengukuran lebar ya. Hasil pengukuran lebar itu bisa kalian gunakan skala utama ditambah skala Nonius SN ya, dikali NST-nya. NST. Nah, hati-hati di sini. Skala utama itu yang di atas ya, yang sentimeter ini. Skala Nonius yang di bawah, yang 0, 5, 10. Ini ada skala kecilnya, jadi 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, skala utama dari ini, skala utama itu adalah skala yang belum melewati angka 0 dari skala Nonius. Bisa dilihat skala utama yang belum melewati angka 0 ini? Bisa dilihat? Ini angka 0-nya ya. Berarti 14, berapa ini? 1, 2, 3. 14, berapa? 0,3 yakin? 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Berarti di sini harusnya 14,5, tapi di soal ternyata ini 15. Oke, berarti 22 ya. Ini 14,2, 14,4, ini 14,6. Hati-hati melihat skala di sana. Berarti ini adalah 14,6 senti ya. Perhatikan, karena di bawah ini adalah mili NST-nya. Skala Nonius itu skala yang berimpit dengan skala utama. Mana yang garis skala Noniusnya yang paling lurus? Ini ya, dengan angka 16 ya. Berarti ini adalah 5, 6, 7 ya. Berarti skala Noniusnya adalah 7. Sebentar. Skala Noniusnya 7 dikali NST-nya 0,01, karena ini senti, kita jadikan senti berapa ya dia nih? 0,01 senti ya. Jadi ini 0,01. Oke. Jadi ini sudah sama-sama senti. 14,6 ditambah 0,07 hasilnya ya. 7 kali 0,01. Berapa hasilnya artinya nih? 14, berapa? 14,67. 14,67. Ini baru lebarnya senti. Oke, berapa angka penting ini? Berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Jadi semua angka yang bukan 0, ini semuanya angkanya bukan 0 ya, termasuk angka penting. Jadi kalian ingat, yang angka 0 sebelah kanan angka penting nggak? Angka 0 sebelah kiri angka penting ya. Angka 0 yang di tengah-tengah, di antara angka bukan 0, itu angka penting. Ya, hati-hati yang di sebelah kiri biasanya angka yang tidak termasuk angka penting ya. Sebelah kanan juga ada yang angka penting, ada yang tidak. Tergantung nanti ada garis bawahnya sebagai angka taksiran. Itu pengingat saja ya. Nah, ini kita dapatkan 4 angka penting, baru lebar ya. Oke, lanjut berikutnya ya. Kita cari panjangnya. Panjangnya berapa? Sama cara mengukurnya. Jadi hasil pengukuran panjang sama dengan skala utamanya berapa ya? Ini 22,4.
Ini 21,4. 21,4 ditambah skala non-use-nya yang paling berimpit dengan yang di atas. Mana ini? Oh ini ya, angka 4 ya, sebelum 5 ini ya. 4. Ya. Oke, dikali skala NST-nya tadi 0,01 cm ya untuk jangka sorong. Jadi hasilnya ini 0,04 jadinya ya. Jadi 21,4 ditambah 0,04. Hasilnya berapa nih? 21,4 cm. Ini berapa angka penting? 4 4 nih ya. Ya. 4 angka penting. Yang tadi berapa angka penting? 4 Juga ini ya. Ini 4 juga ya. 4. Otomatis jawabannya harus 4 angka penting dong. Ya. Yang mana 4 angka penting? B. Oke, jawabannya B. Jadi sebenarnya kalau ini nggak perlu kalian susah menghitung ya. Oh, susah angkanya 14, sekian kali 21, sekian. Jadi kalau kalian paham konsep nggak usah ngitung seperti itu, pahami angka pentingnya. Jawabannya B. Oke, ada masalah? Enggak, Pak. Nah, lanjut ya nomor 3 ya. Yang ingin bertanya tanya aja langsung ya. Nomor 3. Iya, Pak. Nomor 3 kayaknya akan mulai bertanya ini. Bentar, Pak perlu jamboard lagi. Jamboard. Nah, next slide aja. Oke. Nah, sebuah pertandingan MotoGP terlihat Valentino Rossi mengejar Marc Marquez dengan kelajuan konstan 270 km per jam. Kelajuan konstan. Berarti ini kalian akan menginjak materi GLB sama GLBB. Ya, sama GLBB. Oke, Pak jabarkan kembali. GLB rumusnya 1 ya. Syaratnya kelajuannya harus konstan. Sehingga rumusnya S sama dengan V dikali T. Kalau GLBB yang pertama, VT ada 3 ya, sama dengan V0 plus A dikali T. Gitu ya. Kemudian yang kedua, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 dikali A dikali S. Yang ketiga, S sama dengan V0T, V0 dikali T ditambah setengah A T kuadrat. Oke, mengingat materi GLB, GLBB ini akan masuk biasanya di hukum Newton juga kalian akan gunakan ini lagi. Ya, selalu dikombinasikan apalagi UTBK nanti. Ini selalu sebagai dasar untuk mekanika ya. Oke, lanjut. Sudah mengingat rumusnya, kita mulai menjawab ini ya. Kelajuan konstan ini berarti kecepatannya Rossi ya. Rossi mengejar Marquez dengan kelajuan konstan. Berarti V-nya Rossi 270 km per jam. 270 km per jam. Jadikan meter per sekon bisa nggak? Bisa. Oke, 270 kali 1000 berarti 270.000 ya. 270.000. 1 jam berapa detik? 3.600. Oke, sekarang ada yang bisa dicoret kan? Hilang nolnya ya. Ya. 27 sama 36 sama-sama bagi 9 coba. Berarti ini 3. Ini 4 ya. 36 bagi 9 kan 4 ya. Nah, berarti sisanya ini jadi kecepatannya Valentino Rossi dalam meter per sekon 300 per 4 ya. 300 per 4 berarti berapa ya? Kira-kira 75 kalau nggak salah. 75 meter per sekon. Sudah? Ada sampai di sini ada yang tanyakan? Boleh lanjut? Lanjut, Pak. Lanjut ya. Lanjut, Pak. Oke, Rossi tertinggal 100 meter. Oh, berarti ada acuan. Hati-hati di sini ada acuan ya. Yang mana kamu anggap posisinya 0. Kalau kamu anggap 0 posisinya Rossi, berarti posisinya Marquez 100 meter dari Rossi kan. Hati-hati di sana. Ketika itu Marquez melaju dengan kelajuan konstan juga. Marquez konstan, Rossi juga konstan, sehingga dua-duanya GLB. Oke, gampang nih. Jadi kalian belum masuk ke GLBB. Tapi kayaknya USBN kalian nanti Bapak isiin GLBB ya. 180 km per jam. Oke, langsung saja di sini. P-nya Marquez 180 km per jam. Jadikan kilometer per sekon. Siapa bisa? Berapa?
180 kali 1000, 180.000 bagi 3.600. Nolnya coret 2, berarti 50. 50 benar. 50 meter per sekon. Kita sudah punya kecepatannya dalam satuan meter per sekon. Oke, lanjut slide berikutnya. Waktu yang dibutuhkan untuk menyusul Marquez. Waktu ya. Ketika dia menyusul berarti sudah berada pada jarak yang sama kan? Ya. Kalau dia berada pada jarak yang sama berarti Bapak anggap bahwa S-nya jaraknya Rossi itu sama dengan jaraknya Marquez. Oke, kita kembali ke persamaan GLB-nya. S itu adalah V dikali T. Ya kan? V dikali T. Sama-sama GLB. Sama-sama GLB ya. Oke. Dan diingat kalau ada posisi apa istilahnya nih, ada acuan ya. Ini jaraknya 100 meter. Jadi kalau Bapak tulis seperti ini, apa namanya? Oke. Ini Rossi, ini Marquez, ini Rossi ya. Ini Marquez, dia jaraknya 100 meter gitu kan. Berarti kalau di posisi Rossi kita anggap 0 kan. Di posisinya Marquez di 100. Ini posisi awal, sehingga perlu kalian tambahkan di sini adalah S0 ya. Jadi posisi awal Rossi berapa sih? Posisi awal Marquez berapa? Udah ya? Kalau sudah, sekarang Bapak hapus di bawah. Bapak lanjutkan. Posisi awal Rossi kita anggap 0. Oke, di sini 0. Sini 0 ditambah kecepatannya Rossi tadi berapa ya? Siapa ikut? 75 ya? 75 mprs. 75. Oke, sudah sama-sama meter per sekon dalam perhitungan abaikan aja satuannya, sudah sama ya. Dikalikan T. Jarak posisi awalnya Marquez tadi berapa? 100 ya? Di 100 meter. Oke, di 100 meter ditambah kecepatannya Marquez berapa tadi? 50 ya? 50 meter per sekon. Oke, 50 dikali T. Dikali T. Nah, jadi ini 75 T. 0 ini kan tambahan ini tetap ini ya. 75 T sama dengan 100 ditambah 50 T. Maaf, ada gangguan sedikit. Nah ya. Oke, ini plus. Pindah jadi apa? Pindah ke kiri jadi min ya. 75 dikurangi 50. 75 kurangi 50 berapa? 25 T sama dengan 100, sehingga ketemu waktunya adalah 100 bagi 25 ya? 4 sekon. 4, oke, 25 nih. Oke, jadi hasilnya 4 sekon. Jadi waktu yang dibutuhkan Rossi untuk menyusul Marquez 4 detik ya. 4 detik dengan kecepatan seperti ini. Ya, jadi opsinya D. Sudah? Ada masalah di sini? Masalahnya mungkin ketika nanti Bapak ubah nanti Rossi menyusul Marquez dengan percepatan sekian. Berarti ada unsur percepatan. Ya. Kalau ada unsur percepatan, jadi SR jaraknya Rossi sama dengan jaraknya Marquez kan itu ya. Maka dia akan GLBB ini. Yang Rossi ya. Otomatis kalau GLBB rumus S-nya tadi gimana? Di ini ya. Ini ya. P0 T ditambah setengah AT kuadrat. Ya, jadi nanti di sini adalah P0 dikali T ditambah setengah A T kuadrat. Itu nanti ya kalau dia GLBB. Sementara Marquez tetap dia kemajuannya konstan. Berarti di sini GLB, tinggal P kali T. Itu kamu pasti Bapak kasih informasi tentang kecepatan. Percepatan di sini ya. Ya, sehingga ada unsur kuadrat, otomatis nanti akan menemukan persamaan kuadrat. Ya, sedikit lebih susah. Sekalian kalian latihan TBK juga ini ya. Ya, itu informasi awal terkait nanti nomor 3, mirip-mirip seperti ini. Oke, lanjut nomor 4. Nomor 4, mana ini nomor 4? Nomor 4. Sebuah benda bergerak dari A menuju B dan berakhir di C. Gambar di bawah ini yang menunjukkan perpindahannya sebesar 17. Ini berarti perpindahan. Perpindahan kemarin di kelas 10 biasanya identik dengan Pitagoras. Dari soal itu akan kelihatan dari A menuju B dan berakhir di C. Itu sudah ketemu kok jawabannya. Ngerti maksudnya? Mana tanda panah dari A? A dulu. A. Tanda panahnya ke B. Ya kan? Dari B menuju C. Ada nggak ya seperti ini lagi opsinya? Nggak ada. Enggak, berarti otomatis langsung A. Berarti langsung A jawabannya ya. Tapi gimana jika misalnya opsinya Bapak rubah di USBN berikutnya? Semua
Ada yang mirip seperti ini. Terus pilihannya gimana sih cara mencarinya? Nah, diperhatikan. Perpindahannya katanya 17. 17 ya. 17. Dari A ke P ini berapa? X-nya cari ya. X ini kan X-nya ya. X-nya 1, Y-nya 1 di A. Kalau B, X-nya berapa? 16 ya. Y-nya 1. Jadi di sini jaraknya adalah 16 dikurangi 1 di X-nya aja jadi ya. Berarti ini panjangnya 15 ya. 15. Kalau ke atas berarti adalah Y-nya kalian hitung. Ini kan X-nya sama-sama 16. Jadi Y-nya 9 kurangi 1 berarti 8. Ya, kalau di ambil gini dulu jamurnya. Jadi mencari perpindahan S ya, perpindahan itu sama dengan AB kuadrat ditambah ini S kuadrat ya, ditambah BC kuadrat itu nanti ya. Jadi S kuadrat sama dengan AB nya tadi berapa? 15 ya. 16 kurangi 1 15 ya. 15 kuadrat ditambah ini 9 kurang 1 8 ya. 8 kuadrat. Oke, ketemu ini 225 ditambah 64. Benar ya? Berapa ini? 9 8 289 ya. S kuadrat. Sehingga S akar dari 289 mau nggak 17? Ya ditanya di soal 17. Mau Kak. Mau ya? Nah, jadi itu cara mencari kalau memang offsetnya mirip semua seperti H. Jadi hasilnya 17. Itu nanti ya. Gimana? Bisa lanjutkan? Bisa Pak. Oke, Bapak lanjut soal berikutnya. Oh, ini ada gambar buah nih. Di sana ini. Bentar. Oh, wah, ini lagi satu nih. 2 balok diikat tali. Mohon maaf ini agak mengganggu. Oke, F-nya 100 ya. Di sini Pak pakai 8 kilo ya. 8 kilo sama 2 kilo. Kita pakai jambut lagi. Kita pakai jambut, Bapak sudah siapkan jadinya gambarnya. Seperti ini ya. Oke. Bila koefisien gesekan antara balok dan bidang 0,5. 0,5 itu koefisien gesekan ya, berarti ada gesekan. Mu, ditulis mu ya. Oke, Bapak tulis di atas saja dah. Mu-nya adalah 0,5. 0,5 ini tidak punya satuan ya. Kalau cos 30 0,8 dikasih kamu nilainya 0,8 G 10. Oke, tidak usah dicatat. Yang ditanya maka sistem akan bergerak dengan percepatan. Percepatan ditanya. Wah, ini lebih susah ini ya. Bidangnya kasar, ada gesekan. Oke, Bapak akan mulai analisa arah gaya. Ini tadi 30 derajat ya. Kelihatan nggak gambarnya nih? Kelihatan gambar Bapak di jamur ini? Kelihatan Pak. Kelihatan ya. Oke, 30 derajat sehingga kalau yang miring ini ya, maka yang sumbu X-nya ke samping ditarik dengan kita anggap ini Fx. Berarti yang ke atas itu adalah Fy ya. Fx itu adalah F dikali cos apa sin? Ingat? Oke kan berada di bawah ya. Di bawah ini sudut berarti di samping sudut samping permiring itu cos 30. Kalau Fy sin ya, F dikali sin 30. Udah, karena ada gesekan otomatis balok pertama kalau ditarik ke kiri ini akan ada gesekan ke kanan. Tanpa agak bedakan warnanya. Berarti ini adalah F gesekan yang pertama. Balok yang kedua juga ditarik berarti dia juga punya gaya gesekan ke sana. Berarti F2. Itu gambarnya jadinya ya. Oke, Bapak akan mulai untuk menganalisa. Ini kalian gunakan hukum 2 Newton karena ketika ditarik dia bergerak ya. Jadi kita tinjau benda satu dulu, sigma F1 sama dengan M1 dikali A. M1 dikali A, gitu ya. Yang menarik di sini adalah Fx ya. Jadi di sini adalah Fx dikurangi yang menahan ada berapa? Oh ya, lupa Pak lagi satu ya. Ini ada tali ya antara benda satu dengan benda 2. Otomatis di sini ada gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali T. Ya. Jadi ada 2 yang menahan balok ini ya, balok yang 8 kg nih. Satu ke kiri Fx, 2 ke kanan T sama F1 ya. Berarti dikurangi T dikurangi F1 sama dengan M1 dikali A. Oke.
fx-nya f dikali cos 30. Selesaikan dulu ini. Bentar, Pak, tulis sebelah. fx sama dengan f dikali cos 30 ya. F-nya berapa? 100 ya. Di soal F-nya 100. Cos 30 berapa tadi? 0,8 di soal ya. Dikali 0,8. Jadi jawabannya ini adalah 80 ya. 80 ya, 80 Newton. Oke, sudah. Tinggal kembali ke slide tadi. Berarti ini adalah 80 dikurangi T. Kita T nggak tahu. F1, oke, kita cari F1 sekarang. Gaya gesekan. Gaya gesekan F1 itu sama dengan mu dikali gaya normalnya. Gaya normalnya berarti mu-nya adalah tadi koefisien gesekan berapa ya? 0,5 ya. Sini ya, 0,5 ini ya. Mu-nya 0,5. Oh iya, Bapak harus jabarkan N ini ya. Gaya normal. Bentar. Mohon maaf. Oh iya, di sini ada. Lupa Bapak ngasih 1. Bapak kasih merah aja dah. Yang ke atas ini gaya normal ya. Gaya normalnya nih, kalau ini gaya normalnya benda 2 ya. Ini N2, ini N1. Ini N1. Berarti gaya di benda ini dipengaruhi 2 gaya ke atas. FY, N, kalau yang ke bawahnya. Gaya apa namanya biasanya ke bawah? Oke, gaya berat ya. Gaya berat W1. Sehingga ini menjadi, ganti dulu. Ini N ini adalah mu dikali harus Bapak jabarkan dulu di sini ya. Kita pakai hukum 1 Newton, sigma F sama dengan 0, sigma F1 ya. Berarti kalau dilihat dari gambar yang ke atas 2 ya, FY sama N. Jadi FY ditambah N. Ada yang ke bawah? W-nya ya. W-nya yang ke bawah, jadi dikurangi W. W-nya ya, oke, sama dengan 0. F itu adalah tadi F sin kan? FY ya, sin 30. Ditambah N. Oke, W-nya min pindah jadi? Positif. F-nya tadi 100 ya. Sin 30 berapa? Kalau cos 30 itu 0,8. Sin 30? 0,6. Kalau 0,8 kan 8/10 ya. 8, 10 biasanya dalam Pitagoras pasangannya lagi 1, 6. Berarti di sini pasti 6/10. Depan perbiring 6/10, 0,6. 0,6 ya. Ditambah N. N-nya yang kita cari ya. W-nya gaya beratnya M kali G. Oke, 8 dikali 10 ya. Masanya 8 ya. Ya, masanya yang di sini 8 kilo. Berarti tinggal kali G kan. 8 kali 10 berarti di sini 80. 8 nggak kira-kira N ya? Jadi N sama dengan 0,6 kali 100? 60 plus ya? Plus ya? Pindah ke kanan jadi apa? Ini ya? Sehingga 80 dikurangi 60, 20 ya? Oke, 20. Sehingga di sini ketemu gaya normalnya 20. 20 kali 0,5? 10 Newton. Oke, itu F1 ya? Sudah? Nanti Bapak share ini slide-nya kita. Tangguin, ini tulisannya seperti Bapak baru belajar nulis ya. Jadi ini berapa tadi? F1-nya 10 Newton. Berarti tulis 10 Newton. Tambah M1 kali A, M1 8 ya. Jadi 8A. Nah, sekarang tinggal tinjau benda 2. Karena bergerak juga berarti pakai hukum 2. Sigma F2 M2 kali A. Yang menarik di sini otomatis ada gaya tegangan tali juga T. Dikurangi yang menahan ini ya. F2-nya. Jadi sama dengan M2-nya kali A. Oke, kita dapatkan unsur T berarti di sini nanti. Sehingga T sama dengan M2 dikali A. M2 kali A ini min, pindah jadi plus. F. Kayak gesekan yang kedua. Jadi T-nya adalah M2A. M2 itu adalah masanya 2 kilo, berarti 2A. Ditambah, nah ini kita cari F2. Kita cari F2 ya dengan cara yang sama dengan F1. Cuman ini lebih mudah ya. F2 itu adalah mu dikali gaya normal benda yang kedua. Kalau dari gambar kalian lihat tidak ada unsur FY ya. Berarti di sini yang ke atas satu aja, N-nya saja. Sama yang ke bawah W-nya, W2-nya ya.
Jadi di sini mu-nya tadi gaya gesekannya koefisien gesekan 0,5. Ini adalah tinggal langsung aja M kali G. Ya, kenapa gitu? Karena kalau kamu analisis di hukum 1 Newton, yang ke atas katanya N2 saja, dikurangi yang ke bawah W-nya kan, sama dengan 0. Sehingga nilai N2 itu sama dengan min ini W pindah jadi plus. Jadi N2 ini sama dengan M kali G ya. M dikali G. Berapa M-nya tadi? 2 ya? Oke, 2 kali 10, 20. Jadi ini dapat 10 Newton. Ini F2. Oke, dapat F2 10 Newton. Ini 10. Sudah? Tinggal kalian masukkan unsur T ini ke dalam sini. Dapatlah nilai A-nya. Oke, bisa dibantu ya. 80 kurang T. Nah, ini Bapak pisahkan dulu. Jadi ini 80 dikurang 10. Ini 8A-nya plus pindah jadi dikurang ya. 8A. Ini T-nya min pindah jadi plus T. Jadi kita punya dua unsur T. Jadi T ini dengan T ini kita gabungkan. 80 kurang 10, 70 nih ya. Jadi ini 70 dikurangi 8A sama dengan T. Oke, 70 kurang 8A. Kita buat di sini. Jadi T sama dengan T. 70 dikurangi 8A sama dengan T yang sebelumnya. Mana tadi? Ini ya, 2A ditambah 10. Jadi 2A ditambah 10. Oke. Ini min pindah jadi plus ya. Jadi 8A tambah 2A 10A. 70 ini plus 10 pindah jadi min ya. 70 kurangi 10 60. Oke, jadi A sama dengan 6 meter per sekon kuadrat. Oh iya, ini kemarin Bapak rubah soalnya. Kemarin di option E nya ada 6 ya, baru Pak ganti. Oke, jawabannya adalah 6 meter per sekon kuadrat. Gimana? Ingin bertanya tapi bingung? Tanah seperti ini ya? Pusing, Pak. Pusing ya? Iya. Susah kalau nggak tatap muka ini seperti ini, agak berat kayaknya. Dah. Kalau ada yang bertanya Bapak tunggu. Kalau udah Bapak lanjut. Ntar Bapak sambil lihat tampangnya kalian. Oh, ada yang masuk ini. Gimana? Lanjut? Lanjut saja, Pak. Risia bilang lanjut saja. Selfie juga lanjut saja. Oke, lanjut. Lanjut nomor 6. Nah, ini lebih segar nih, ada buahnya. Durian, melon, rambutan. Cuman angkanya yang tidak disuka, isi koma ya. 3,3, 2,3, 1,7. Keranjang akan ditarik dengan gaya 20 Newton nanti. Pada bidang kasar lagi ya. Bidang kasar. Ya nanti Pak permudah dan bidangnya halus ya. Jadi tidak pakai mu kamu nanti. Agar keranjang tersebut tepat akan bergerak. Hati-hati dengan kata tepat akan bergerak. Berarti belum bergerak ya. Belum bergerak otomatis masih dalam keadaan diam. Dia baru berniat aja akan bergerak ini. Belum mulai bergerak. Ada yang seperti ini hari ini? Mungkin baru niat aja ingin belajar tapi belum mau belajar. Ya, yang penting ada niat dulu dah daripada nggak ada. Oke, Bapak bantu dengan jamboard lagi. Tepat akan bergerak otomatis diam ya. Kalau diam kita pakai hukum 1 Newton. Sigma N sama dengan 0 ya. Hukum 1 Newton. Yang menarik tar. Kalau dia ditarik dengan gaya F, karena ada gesekan otomatis dia akan ditahan oleh gaya gesekan ya, Fs. Ya, sama dengan 0. Oh, ini gampang ternyata ya. Min ini pindah ke kanan jadi plus. Jadi gaya gesekannya Pak pindahkan ke kanan jadi plus ya. Jadi F sama dengan Fs itu adalah mu dikali gaya normal. Gaya normal. Pak begitu aja nih. Jadi F sama dengan gaya normal. Karena tidak ada bidang miring, bidang datar, otomatis gaya normalnya sama dengan W ya, gaya beratnya. Jadi F sama dengan mu dikali M kali G. M kali G ya. Kita anggap di soal ada nggak G-nya? Oh, dikasih 10 katanya. Oke, F yang menarik berapa tadi soalnya?
Ranjang ditarik dengan gaya 20 Newton. 20. Koefisien gesekannya berapa ini? 0,4. Yang ditanya di soal apa ya? Maka buah akan dimasukkan agar keranjang tepat akan bergerak, maka buah yang akan dimasukkan dalam keranjang berarti massa ditanya ya. Jadi M-nya berapa dikali G-nya 10 ya. G-nya 10. 10 kali 0,4 berapa? 4 M ya. Sehingga massanya M sama dengan 20 bagi 4 5. Oke, kita ketemu ini harus 5 kilo nih berarti ya. Kira-kira buah mana yang dijumlahkan hasilnya 5 kilo? Durian dan Oke, durian 3,3 tambah rambutan 1,7, mau nggak 5? Mau ya? 5. Jadi jawabannya adalah durian dan rambutan. C ya. Oke, gimana itu, ada masalah? Bentar Pak, kembali ke jamboard yang tadi, mungkin kalian ingin melihatnya seperti ini ya. Minggu ini kita bebaskan ya, jadi untuk Bapak fisika Bapak nggak mau ngasih tugas, silahkan kalian fokus pada ujian nanti. Kita belajar sampai ke SPN aja. Bapak lanjutkan atau gimana ini? Lanjutkan Pak. Lanjutkan nomor 7. Wah, nomor 7 apa ini? Gravitasi ya, gravitasi bumi sama jari-jari massa planet yang ditanya. Oh, hati-hati di sini ya, ini biasanya Bapak balik-balik nih. Kalau di sini tanya massa, mungkin nanti di berikutnya Bapak tanya G atau jari-jarinya. Jadi kalian perhatikan baik-baik, kita pakai jamboard lagi. Mana soalnya ini? Jamboardnya. Percepatan gravitasi di planet X 18 kali percepatan gravitasi di permukaan bumi. Percepatan gravitasi itu G ya. G-nya di X itu sama dengan 18 kali G-nya di bumi. Informasi pertama. Jari-jari planet X setengah ya, sepertiga. Jari-jari berarti R. Jari-jarinya planet X adalah sepertiga dari jari-jari planet bumi. Yang ditanya, maka massa ditanya ya. Massa planet X berapa kali massa planet bumi? Oh, benar ya. Itu ya, jadi kalian pahami apa yang kalian dapatkan, apa yang ditanyakan. Oke, kita akan ke hukum gravitasi Newton. F sama dengan, mungkin kalian masih ingat ini, G besar M1 dikali M2 dibagi R kuadrat. Ini untuk gaya gravitasi Newton. Sehingga untuk mencari G itu biasanya adalah G besar dikali M dibagi R kuadrat. Oke, karena tidak ada unsur gaya di soal, otomatis yang akan kita gunakan adalah yang ini, persamaan gravitasinya ya. Karena di sana ada G, ada M, ada R. Ya, otomatis nilai G itu adalah sebanding dengan M sama R kuadrat. Seperti itu. Sudah, kita lanjutkan. Yang ditanya tadi apa ya? Massa ya. Ya, kalau ditanya massa berarti kalau G sama dengan M per R kuadrat, maka massa G dikali R ya. G dikali R kuadrat. Jadi ini yang kalian gunakan nanti. GR kuadrat. Oke, ada dua keadaan. Nah, mana tadi ya? Oh, di sini ya. Di sini aja ya. Jadi MX berbanding M bumi ya. M itu katanya GR kuadrat tadi ya. GR kuadrat. Ini juga GR kuadrat. Kita pakai perbandingan aja. Nanti ini G-nya X, ini R-nya X, ini G-nya bumi, ini R-nya bumi. Jadi MX per MB sama dengan G-nya X berapa ya? Berapa tadi? 18. Ini ya. 18 G bumi, kalau R-nya sepertiga R bumi. Oke, di sini 18 berarti 18 G-nya bumi dikali R-nya X adalah sepertiga R-nya bumi. Hati-hati di sini kuadrat. Ya, dibagi. Jadi G bumi dikali
R-nya bumi kuadrat. Itu ya. Oke, ada yang bisa coret ini ya? Iya, bumi habis. Ini ya. Ini juga R kuadrat ini masuk ke dalam. Jadi sepertiga kuadrat berapa jadinya? 1/9 ya? 1/9 ya? Oke, ini RB-nya kuadrat jadi juga kan? RB kuadrat juga coret kan? Berarti 18 kali 1/9? 2, berarti 2 ya. Sehingga nanti di sini kita dapatkan bahwa MX dibagi M-nya bumi itu sama 18 kali 1/9, berarti 18/9 tadi ya. 18/9 sama dengan 2. Otomatis MX sama dengan M buminya naik menjadi 2 kali ya. Tinggal naikin aja nih. Ini kamu tinggal naikin ke belakangnya ya. Iya. Jadi jawabannya adalah 2. A. Itu ya. Sudah? Sudah. Oke, lanjut ya. Dan tadi nggak ada nanya, ini berarti terlalu santai ini kalian ya. Oke. Ini Pak, ntar masuk ibu sendiri nggak ada bisa. Ya, nanti mungkin setelah divaksin kalian akan menjadi lebih jenius. Oke, lanjut. Nomor 8. Wah. Ini gabungan ini ya. Balok masanya M berada pada bidang datar licin. Oke, kita sudah tidak ketemu yang kasar lagi. Jadi abaikan koefisien gesekan. Balok mula-mula dalam keadaan diam. Sebentar, ada yang masukin. Balok mula-mula dalam keadaan diam, kemudian ditarik dengan gaya F dengan memvariasikan massa dan gaya. Oke, tidak perubahan. Bapak ambil jambot lagi. Tutup ya, angkanya kita belum penting dengan angka. Yang ditanya usaha yang dilakukan benda yang terbesar ke yang terkecil. Usaha ditanya. Bapak ingatkan lagi usaha. W sama dengan usaha itu W ya. Selain gaya berat, lambang W juga disebut usaha. F dikali S. Berarti gaya dikali perpindahan. Jadi kalau kamu berusaha, selain punya niat, kamu juga harus bergerak. Ingat itu ya konsep usaha. S, karena dia bergerak dengan perubahan ini ya, tiba-tiba berubah gayanya, otomatis dia GLBB ya. GLBB kita kembali bahwa S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah T kuadrat. T kuadrat. Oke. Kita mulai ingat, terus ingat ya. Terus kalian pahami nih, balok mula-mula dalam keadaan diam, berarti kecepatan awalnya 0 ya. 0. Oke, di sini Pak isi tanda. Oke, di sini 0 ini. P0-nya 0, jadi 0 kali T 0. Sehingga rumus S-nya menjadi setengah AT kuadrat. AT kuadrat. Tinggal masukkan di sini ya. Jadi W menjadi F dikali setengah AT kuadrat ya. Setengah AT kuadrat. Sudahkah ada unsur M? Di tabel ada M ya. Kita baru punya F sama T saja. F sama T berarti A nya hilangkan. Oke, ke hukum 2 saja kalau gitu. Sini Bapak belat aja nih. Hukum 2 berarti sigma F atau F langsung ya. F saja langsung karena F nya 1. F sama dengan kan M kali A yang sering kalian gunakan ya. Jadi A sama dengan F dibagi M. Oke, ganti A nya. Nah, pakai warna W sama dengan setengahnya Pak taruh di depan aja ya biar nggak mengganggu. M, A nya kita ganti dengan F bagi M ya, ini ya. Jadi F dibagi M kali T kuadrat. Otomatis kalian punya rumus baru. Nah, agak besarin bahwa W sama dengan setengah F kuadrat T kuadrat dibagi M, itu kan ya? Atau gabung aja gininya. Biarin aja dah, biar nggak susah. Biarin aja kuadratnya di dalamnya, jangan dikurungin. Oke, tinggal kita coba. Kita punya persamaan ini F kuadrat T kuadrat, tulis ini ya, di W sama dengan setengah F kuadrat T kuadrat bagi M. Kita baru tinjau apa namanya, tabelnya. Ada 3 tabel. Kita cari usaha yang pertama, W1 T setengah dikali
F-nya 4 ya. 4 kuadrat dikali 3 ya. Waktunya 3 kuadrat dibagi M-nya 16. Oke. Jadi 4 kuadrat 16. 16 berarti habis ini ya. Ini habis ya. Iya, 3 kuadrat 9. Iya. Sehingga 9 per 2. Kita cari W2 sekarang. W2 setengah dikali F-nya 5 kuadrat. 5 kuadrat dikali 2 kuadrat. Waktunya 2 kuadrat. Dibagi M-nya 20 ya? 20. Oke, 20 ya. Ini 25 ya. Setengah dikali 25 dikali 4 dibagi 20. Oke, ada yang bisa dijelaskan? Ini 2 ya. Iya. Ini 2. Ini 25 sama-sama bagi 5. Ini 5. Ini 4. Jadi 5 kali 2 10 bagi 4. Berarti 10 per 4. Oh, nggak ada teman lagi. Cepat tulis di sini ya. Jadi W2 nya adalah 10 per 4. Itu 2,5 kalau nggak salah ya. 5 per 2,5 ya. Kalau jadikan desimal 2,5 ya. 5 per 2 kan. Kalau yang ini jadikan desimal berapa? 9 bagi 2. W1 nya 4,5. 4,5. Oke. Sekarang W3 kita cari. W3. Tantang agak susah. Pak turunin dulu. Jadi W3 nanti setengah dikali F-nya 6 ya. 6 kuadrat. 6 kuadrat dikali waktunya T-nya 1 kuadrat. Dibagi M-nya 24 ya. Jadi setengah dikali 36 kali 1 tetap 1 ya. Bagi 24. Berapa ini ya? Sama-sama dibagi 6. sama-sama bagi 6. Oke. Ini berarti 6, ini 4. 4 kali 2 8 ya. Berarti 6 per 8. 6 per 8. 6 per 8. 0, ada pas ini ya. 0,75. 0,75. Oke, 0, ada ini 0, ini. Berarti yang pertanyaannya adalah dari yang terbesar yang terkecil. Yang terbesar W1 4,5. Kemudian W2 baru W3. Itu ya. Coba dicek di sini ada nggak opsinya. Berarti ini yang terbesar ya, nomor 1 ya. Ini nomor 2, nomor 3. Berarti jawabannya A. A. Oke. Sudah. Bagaimana? Ada yang tidak ingin ditanyakan dah? Lanjut aja ya. Nanti lebih jelasnya Bapak. Ini sudah Bapak videokan, nanti tinggal dilihat lagi di YouTube-nya ya. Berikutnya soal nomor 9. Wow. Tumbukan. Oke, waktu terbatas, otomatis ini soal kita yang terakhir ya. Ini agak banyak ini. Tumbukan. Sebuah bola biliar A bermassa 100 gram bergerak dengan kecepatan 10 menuju bola biliar B. Ini sebelum tumbukan, B-nya diam. A-nya bergerak dengan kecepatan 10. Kalau dilihat dari sudut horizontal, dia bergerak miring ya, pada kemiringan 60 derajat. Berarti kamu nguraikan lagi sini, ada Vx, ada Vy. Dalam keadaan diam. Besar kecepatan bola A sesudah tumbukan. Berarti ini setelah tumbukan. Berapa sih kecepatan A setelah tumbukan? Oke, biasanya setelah tumbukan kecepatannya berkurang. Wah, semuanya 2 ini. Berarti semuanya dari bawah 10 ya. Tadi 10 kecepatan awalnya. Berarti harus hitung ini. Oke, kita mulai menghitung. Otomatis. Sebentar. Sebelum Bapak ngasih ini ya. Misalnya nanti bisa tumbukan lenting sempurna. Ini lenting sempurna, lenting sebagian, atau tak lenting sama sekali. Dah, ada 3 ya. Bapak ingatkan, ada lenting sempurna. Yang pertama yang lenting sempurna ya. Yang sempurna. Yang sempurna itu berarti berlaku hukum kekalan momentumnya, bahwa M1 P1 ditambah M2 P2 sama dengan M1
V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Ini ya. Yang kedua, lenting sebagian. Kalau lenting sebagian otomatis kamu kayak bermain basket ya. Jadi satu bendanya bola basketnya, satu bendanya dalam lantainya diam. Otomatis yang tersisa tinggal M1 V1 ini 0 sama dengan M1 V1 aksen. Jadi nilainya adalah M1 V1 sama dengan V1 aksen. Berbeda dengan tidak lenting sama sekali. Tak lenting, Bapak ingatkan lagi ya. Kalau tidak lenting berarti hukum kekalahan momentumnya menjadi, kalau tidak lenting itu setelah tumbukan mereka bergabung ya jadi satu otomatis. Ini sebelum tumbukan M1 V1 M2 V2, setelah tumbukan menjadi bergabung M1 ditambah M2, kecepatan setelah tumbukan satu aja, V aksen. Nah, materi kita sebelum menjawab soal nomor 9. Nanti kita mulai. Oh, tidak sabar membuat frame lagi. Berarti ini frame Bapak yang terakhir ya. Sebelum tumbukan. Oke. Kita harus jabarkan ke sumbu X dulu. Sumbu X. Jadi karena lenting sempurna, kalian tinggal gunakan M1 V1, ini X semua ya, sama M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Masanya sama nggak? Sebuah bola biliar A bermasa 100 menuju bola biliar B dalam keadaan yang masanya sama. Oke, jadi 100 ini abaikan aja, anggap saja masanya M1 sama M2 sama-sama M karena sudah sama ya. Oke, sebelum tumbukan berarti kalian lihat ini ya, lihat ini di sumbu X berarti Vx ya di sini berarti ya, otomatis ini adalah Vx, ini X semua, X. Oke, lanjut M1 karena sama kita anggap M, Vx berarti V cos ya, V cos, cosnya di sini 60. Cos 60 berapa ya? Setengah. Dari 1 turun dia paling kecil, setengah ya. Nah, M2 V2X ini bola B ini diam kan, berarti di sini 0, ini 0 ya. Oke, tambah 0 sama dengan M1M lagi V1X setelah ini, setelah tumbukan ya, ini setelah tumbukan ini. Setelah tumbukan kita geser ke sini. Nah, yang ditanya adalah V1X-nya. Bola B, coba lihat. Bola B itu arahnya ke atas setelah tumbukan ya. Ketemu VB aksennya 2/3, berarti ke atas itu sumbu Y. Otomatis yang bola B ini tidak ada kecepatan pada arah sumbu X. Otomatis V2X-nya 0 ya. Jadi ini adalah 0. Nanti tinggal sisa M1. Bukan, M1 sama-sama M tadi ya. M dikali V1X aksen. Ya, kita ketemu persamaan. V cos berarti kecepatannya tadi berapa? 10 ya. Berarti M dikali 10 cos 60 tadi setengah. Oke, 0 kita abaikan, sama dengan aja langsung M dikali V1X aksen. Jadi ini dapat M nya coret aja ya, ini semua perkalian, tidak ada penjumlahan atau pengurangan, jadi bisa dicoret kanan kiri. Jadi kalian dapatkan V1X aksen itu adalah 10 kali setengah 5 ya. Kita bisa buat frame lagi. Oke, 5. Oke, Bapak hapus frame ini aja. 5. Terus kita analisa di sumbu Y. Tadi sumbu X ya, sekarang sumbu Y. Sumbu Y. Jadi kembali M1 V1 ditambah M2 karena ini lenting sempurna ya, kalian gunakan aja hukum ini. M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Tinggal Bapak isi ini Y, ini Y, ini Y, ini Y. Nah, sebelum temukan di sumbu Y, otomatis di sini M ya, M. Nah, kalau ini ke atas berarti VY ya. VY itu berarti V dikali sin 60 ditambah, nah ini kan tetap diam, otomatis ini sumbu Y ataupun sumbu X nya tetap 0 ya. Jadi ini 0 sama dengan
M dikali V1Y aksen ditambah M2 nya sama ya, sana masanya sama, kita buat M juga. V2 aksennya berapa tadi dibilang? Ini 2 akar 3. 2 akar 3. Oke, M dikali V nya 10 ya, si 60 setengah akar 3 ya. Ya, ini sama dengan M dikali V1Y aksen, kita nggak tahu ya. Ini M kali 2 akar 3. Oh, ini bisa keluarkan M nya, nanti bisa dicoret di semua ya, coret aja. Ini penjumlahan tapi sama-sama punya M, jadi kamu keluarkan M nya bisa dicoret sini. Jadi seangka ini 10 dikali setengah ini berapa ya? 5 akar 3. Oke, 5 akar 3. Ini adalah 2 akar 3 plus pindah jadi min 2 akar 3. Jadi kamu dapatkan V1Y aksennya berapa? 5 kurangi 2? 3 akar 3 akar 3. Atau kebetulan nih akar 3 sama-sama akar 3 ya, jadi yang di depan bisa kalian kurangi. 3 akar 3. Oke, kita dapat V1Y aksen, kita juga dapat V1X aksen. Otomatis ketemu apa yang tanya ya? Kecepatan bola setelah temukan, berarti V1 setelah temukan. V1 aksen itu sama dengan V1X aksen kuadrat ditambah V1Y aksen kuadrat ya, sama dengan ini 5 kuadrat kan tadi ketemu ya, ditambah berapa ini tadi? 3 akar 3. Oke, 3 akar 3 kuadrat bisa itu ini akar 25 ditambah akar 3 kuadrat kan 3. Terus ini 3 kuadrat 9 kali 3 Oke, akar tadi sama dengan 4 tulis ini ya. Akar berapa ini? 52. 52. Ada nggak di option? Enggak ya, semua dalam bentuk 2. Ya. Oke, kita jabarkan aja. 52 kalau dibagi 4 berapa? 52 bagi 4 13 ya? Nah, 13. Jadi akar 4 dikali akar 13. Akar 4 itu berapa? 2 kan? 2. Akar 13 nggak bisa kan? Biarin aja dalam akar 13. Jadi jawabannya 2 akar 13. Ada ya? Ada. Jawabannya E ya. E itu sebentar Bapak hentikan berbagian. Oke, terima kasih anak-anak sudah semangat belajarnya walaupun kondisi pandemi seperti ini ya. Ya, yang penting niat dulu dah masalah belajarnya. Pak juga semangat belajarnya. Ya. Ya, terima kasih ya. Akhir kata Bapak aturkan Prama Santi ya. Om Santi Om. Om Santi. Terima kasih Pak. Bye Pak.